Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argopura, edisi hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, ajarilah kami mematuhi sabdamu dan melaksanakan sabda Putramu yang selalu mematuhi kehendakmu dan melaksanakan janjimu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita melihat kehidupan masyarakat di zaman sekarang, di pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek bidang rohani, maka memang zaman ini ditandai dengan zaman pamer. Segala-galanya yang kita lakukan dipamerkan, difoto, divideokan, lalu diposting di medsos supaya orang lain tahu. Bahkan pengalaman baru dalam hidup keagamaan pun, misalnya orang yang baru pertama kali menjalankan ibadah puasa, juga dipamerkan. Lalu timbul sekarang pertanyaan, di mana letak sebuah kualitas rohani dari tradisi puasa itu? Hidup keagamaan kok hanya sebuah pertunjukan untuk mengundang
decak kagum orang lain. Bahkan tidak jarang ketika ada orang berpuasa, mereka umumkan bahkan melakukan sweeping kepada kelompok lain yang tidak berpuasa, pamer bahwa mereka sedang berpuasa. Karena itu harus ikut menghormati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, ternyata Yesus tidak mengajarkan tradisi puasa kepada para murid. Menurut Yesus, orang tidak berpuasa pada saat pesta kawin. Dialah atau Kristus itu adalah mempelai pria dan umat Allah adalah mempelai wanita. Selama mempelai pria ada dalam pesta, maka yang ada hanya sukacita, bukan puasa, karena kita berada dalam pelukan kasih dari Kristus Yesus itu. Bila mempelai pria pergi, barulah orang berpuasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian melengkapi penjelasannya dengan dua perumpamaan, yaitu tentang secari kain baru dan baju tua, serta tentang kantong kulit tua dan anggur baru. Kedua perumpamaan itu berbicara tentang orang Yahudi yang telah lama terjebak dalam ritual agama yang kosong. Mereka memang melakukan semua tuntutan agama, tetapi berdasarkan pengalaman yang keliru. Mereka melakukan itu bukan karena kebutuhan dari dalam diri untuk bertemu Tuhan secara intim. Bahkan ada yang melakukannya karena ingin pamer kesalahan. Sungguh parah bukan kelakuan hidup keagamaan demikian? Sungguh parah bukan karena ini adalah sungguh-sungguh hidup keagamaan yang munafik? Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyatakan bahwa ritual agama yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan jadi gersang seharusnya tidak digunakan. Maka kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan, misalnya berpuasa, itu kita lakukan bukan karena kita takut, bukan karena ritual belaka, tetapi hendaknya itu kita lakukan karena datang dari kedalaman iman yang sungguh mendalam. Dan kita yakin bahwa dengan melakukan itu, maka relasi intim kita dengan Tuhan akan semakin tumbuh dengan subur. Dan karena itu, kalau orang lain tidak melakukannya, misalnya tidak berpuasa, kita tidak perlu marah, melakukan sweeping, bahkan membongkar kios orang lain, warung orang lain yang buka hanya karena dengan alasan tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peringatan Yesus kiranya membuat kita bercermin. Adakah kebiasaan ke gereja pada hari Minggu dan doa-doa harian masih menyegarkan kerohanian kita? Atau kita melakukan semua itu karena sudah terlanjur menjadi kebiasaan dan kita merasa tidak afdol bila tidak melakukannya? Maka saudara-saudari yang Tuhan cintai, mari kita memberikan kualitas pada hidup keagamaan kita, pada amal bakti kita, dan bukan karena terdorong untuk pamer, melainkan sungguh-sungguh merupakan kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru dalam pekan yang baru ini semakin mengajar kita dan mengajak kita untuk menjadi orang-orang beriman yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.